Padi di lahan sawah, padi di lahan tak ada hujan, padi di gogo, Ya. semua kita tampilkan. Ya. Varietas jagung ada sekitar 34 varietas dari produsen-produsen hibrida, Ya. termasuk juga jagung komposit, ada varietas sorghum, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan varietas-varietas lain di Tanaman Pangan kita displaykan melalui kegiatan bantuan mandiri benih, dan kita harapkan ini bermitra antara inti dengan plasma. Intinya adalah kelompok-kelompok penerima kegiatan mandiri benih, intinya sebagai dari produsen, plasmanya dari kelompok-kelompok mandiri benih. Halo Sobat Benih, ketemu lagi di program Sitso Podcast bersama Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan bersama Bang Agri. Hari ini kedatangan bosnya Direktorat Perbenihan nih, Pak Gunawan. Kita udah pernah ya Pak ya? Siap. Di awal waktu pembukaan, kemudian sekarang ini spesial nih podcast hari ini karena hari ini kita ada di Soreang Pak ya, di Bandung. Acaranya punya itu Gebyar Benih 2024 Pak ya? Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Perbenihan Nasional ke-9 tahun tahun 2024. Nah, ini yang punya acara nih, kita langsung tarik nih, pengen tahu nih acara hari ini. Berarti 4 hari Pak ya? 4 hari. Oke, dari tanggal 27 ya sampai tanggal 30 ya kan. Nah, itu apa saja Pak yang mau dibawa dari Gebyar ini Pak? Mulai dari tema, kemudian peserta dan sebagainya. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Sobat Perbenihan, terima kasih. Ini podcast khusus liputan terkait dengan acara rutin tahunan, acara besar pestanya perbenihan. Yes. Hari ini acaranya adalah acara Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional ke-9. Ini udah ke-9 tahun ya. yang ke-9. Ya. Berarti kan tiap tahun Pak ya? Tiap tahun. Kalau bulannya geser-geser Pak? Bulannya rata-rata ya di atas setelah Juni lah, semester kedua. Oke, siap. Tiap tahun kita akan laksanakan, dan di situ tempat berkumpulnya seluruh pelaku perbenihan, baik dari ASN-nya, instansi lembaga yang mengelola benih, dari produsennya, dari swasta yang mendukung benih, kita undang semua. Nah, tema untuk tahun sekarang adalah bagaimana mewujudkan kemandirian benih dalam rangka mendukung swasembada pangan menuju Indonesia menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Nah, ini tema yang kita usung pada Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional saat ini. Ya. Untuk yang hadir Pak, yang bergabung di sini kira-kira berapa banyak Pak? Dan jadi ini gitu terbagi menjadi 3 segmen kelas acara. Ya. Yang pertama display varietas. Display varietas itu menampilkan varietas-varietas unggul baru yang memang didedikasikan oleh seluruh produsen untuk melakukan pertanaman, menunjukkan performa varietas-varietas baru yang sudah dilepas, yang akan ditawarkan kepada masyarakat untuk melakukan memilih mana yang terbaik dan sesuai dengan keinginan yang cocok dengan lokasi. Dari varietas padi ada sekitar 107 varietas. Maksudnya 107 itu yang baru Pak? Varietas baru, varietas langama, varietas lokal, semua kita tampilkan. Dari ER 36 sampai dengan yang terbaru Impari 32 kita tampilkan. Padi di lahan sawah, padi di lahan tak ada hujan, padi di gogo, semua kita tampilkan. Varietas jagung ada sekitar 34 varietas dari produsen-produsen hibrida, termasuk juga jagung komposit, ada varietas sorghum, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan varietas-varietas lain di Tanaman Pangan kita displaykan. Dan yang menarik, ini bukan hanya untuk produsen, tapi masyarakat luas pun menyambut baik terkait dengan jadi respon positif Pak ya? Respon positif. Kelihatannya gimana tuh Pak responnya Pak? Ada masyarakat yang datang ke sini melihat langsung, bisa memetik jagung, bisa berfoto, bisa melihat bagaimana performa varietas. Nah, yang segmen kedua, kelas kedua, dilaksanakan di Gedung Budaya Soreang, itu ada forum-forum, forum diskusi, forum sarsehan, dan tahun sekarang itu ada sarsehan seluruh instan perbenihan, membahas antisipasi penyediaan benih untuk tahun 2025 dan 2026. Di samping itu juga ada klinik konsultasi perbenihan kita buka, baik dari bagaimana dia mau menjadi produsen, bagaimana dia mau melepaskan varietas,
bagaimana dia mau izin untuk ekspor impor, kita layani. Nah di situ klinik konsultasi. Nah forum-forum ini juga ada sekitar 6 forum dan ini semuanya berjalan dengan baik. Forum bagaimana mengenalkan sukses story produsen-produsen benih yang sudah berhasil berusaha di perbenihan untuk menarik minat penangkar-penangkar muda, anak-anak muda milenial yang mau berbisnis atau menggantungkan mata pencahariannya dari benih masih terbuka. Industri usaha masih benih. Peluang bisnisnya gitu. Peluang bisnisnya masih terbuka. Di samping itu juga ada konsolidasi bagi PBT. Fungsional pengawas benih tanaman itu kita lakukan konsolidasi. Terus ada inovasi teknologi benih dari perguruan tinggi. Dan ada juga bagaimana kita penguatan istilahnya motivasi kepada PBT. Penguatan kinerja. Terus ada yang terakhir itu Sarasehan. Sarasehan yang baru selesai kita lakukan hari ini. Terus yang kelas ketiga itu display produk. Display produk itu di situ seluruh produsen benih menampilkan produk-produk yang dipasarkan. Produk benih jagung, padi, kedelai semua ditampilkan di situ masing-masing daerah. Di samping itu juga ada produsen alsin. Produsen alsin, bagaimana untuk mengolah sorghum, mengolah sagu dan lain-lain ada. Terus juga ada UMKM lokal sini. Booth yang resmi yang terkait dengan benih sekitar 160. Booth yang UMKM lokal sini sekitar 30. Oh, lebih dari 190-an, Pak. 190. Dan ini semuanya free. Silakan masyarakat hadir dan hari pertama kunjungan itu sekitar 10.000. Hari pertama Pak, 10.000. Saya nggak dating tuh. Hari ini saya harus ngeliat. 10.000 Pak. Luar biasa. Itu Mas Agri. Antusias. Nah oke, itu tadi saya mau ngomong terkait dengan tema sedikit Pak, kemandirian. Sebenarnya pertanyaannya seberapa mandiri sih saat ini kita terkait dengan benih tanaman pangan ini? Secara khusus boleh saya katakan belum secara maksimal mandiri. Karena perbenihan masih banyak terkonsentrasi di Jawa. Dan itu cantuman mandiri itu bagi saya bukan mandiri dalam arti pemerintah daerah mampu menyediakan, tapi bagaimana si pemerintah daerah tuh bisa menyediakan benih di dalam lokasinya sendiri. Jadi walaupun dia menggandeng produsen, swasta dan lain-lain tidak masalah, yang penting in situ. Pengembangan in situ, baik petani, produsen itu benar-benar bisa berkembang di wilayah-wilayah kawasan di masing-masing provinsi atau mendekati sentra produksi. Mendekati sentra produksi untuk meminimalisasi biaya transportasi, untuk meminimalisasi terjadinya kerusakan pada saat distribusi. Malah lebih efisien juga kan Pak. Kemandirian itu lebih kepada sekarang bagaimana bisa menyediakan kantong-kantong penyediaan benih di lokasi-lokasi sekitar di wilayah masing-masing. Sekarang masih terkonsentrasi di Jawa. Nah itu maksudnya kan tadi saya sebelum podcast ini kan saya udah ngobrol tadi sama pengawas sama juga produsen gitu ya. Wah dari Jawa nih ngirimnya jauh-jauh nih. udah bertahun-tahun juga nih mereka jadi produsen gitu. Terus yang di daerah bagaimana gitu kan. Nah itu program atau sentuhan dari pemerintah pusat dalam hal ini perbenihan seperti apa Pak untuk mendorong itu Pak? Baik, kami terus terang ada kegiatan terkait dengan mandiri benih yang memang kita introduksi kepada kelompok-kelompok tani untuk kita tingkatkan menjadi penangkar melalui kegiatan bantuan mandiri benih, dan kita harapkan ini bermitra antara inti dengan plasma. Intinya adalah kelompok-kelompok penerima kegiatan mandiri benih, intinya sebagai dari produsen, plasmanya dari kelompok-kelompok mandiri benih. Dan tadi kemarin di acara success story itu terjadi kerjasama. Oh gitu Pak? Antara produsen benih yang sudah besar kolaborasi dengan penangkar-penangkar baru untuk mengokup benih yang dihasilkan dari penangkar-penangkar itu dijamin pasarnya oleh produsen besar. Dan itu yang di daerah maksudnya di Pak, daerah. Nah ini ke depan kami akan identifikasi sudah ada sekitar 1.500 desa mandiri, mandiri benih atau mandiri. Oh desa mandiri benih. Iya, yang DMB itu kita akan identifikasi mana-mana yang bisa kita lakukan kolaborasi untuk bekerja sama kolaborasi dengan produsen-produsen. Tadi secara informal produsen-produsen siap mengembangkan menjadi inti atau menjadi bapak angkat dari penangkar-penangkar yang sudah mulai berkembang.
Nah itu sebetulnya kalau dari sisi bisnis seberapa seksi sih Pak? Seksi. Seberapa menarik sih Pak bisnis benih ini sih Pak tanaman? Kalau dari aspek bisnis, kacamata bisnis, peluang bisnis untuk benih pangan itu masih sangat terbuka lebar. Oke. Dari Masih sisi sangat pasarnya Pak, dari kebutuhannya. sisi pasar, kebutuhan masih belum terpenuhi, supply-nya belum terpenuhi, kebutuhannya sangat tinggi. Nah ini Akhirnya belum berimbang ya, belum artinya berimbang, permintaan ya. dengan produksi. Apalagi kita ngomong benih bersertifikat atau Iya, itu betul. lebih terbatas lagi Pak Masih ya. sangat terbatas dan peluangnya masih sangat lebar karena sudah pasti pasarnya 11 juta hektar untuk padi itu Ya. harus kita penuhi benihnya. Sekitar 380.000 ton tiap tahun. Tiap tahun. Itu masih sangat terbuka dan sekarang baru tersedia di kisaran 250.000 ton sertifikat. Dan tiap tahun angkanya trennya naik kan Pak Iya. ya? Karena sesuai kebutuhan Iya, betul. masyarakat gitu kan Pak. Nah itu tadi, geser tadi saya juga disinggung terkait dengan yang bersertifikat itu Pak. Itu perimbangannya saat ini yang bersertifikat sama yang tidak berapa banyak sih Pak? Masih 65% untuk padi. Yang bersertifikat. Penggunaan benih sertifikat di padi. Untuk jagung sudah sekitar 90. Untuk kedelai masih di 87. Masih jauh yang padi ini karena padi ini banyak varietas-varietas hibrida yang memang ditangkarkan oleh masyarakat penangkar. Kalau benih jagung kan sudah hibrida, jadi masih sudah private variety. Kalau yang padi memang masih hibrida dan tugas kita untuk meyakinkan masyarakat untuk segera menggunakan benih padi bersertifikat karena itu akan meningkatkan profitas. Nah itu Pak, mungkin didetailkan Pak, meningkatkan profitas seperti apa buat biar daya tarik juga buat para penangkar ini Pak. Benih-benih sertifikat sudah pasti varietas-varietas yang sudah unggul sudah dilepas dengan keunggulan-keunggulan tertentu yang deskripsi varietasnya itu produktivitasnya sekitar di atas 8 ton lah. Oke. Nah sekarang profitas nasional kan 5,2. Nah ini Pak, ya? rata-rata dan kenapa 5,2? Karena profitas rata-ratanya terjadi karena masih ada 4% usaha tani menggunakan benih non sertifikat. Dan rata-rata profitasnya itu masih 4 sampai 5 ton. Karena memang tadi dihasilkan dari swadaya masyarakat. Nah, ini agar bisa menjadi perhatian semua masyarakat petani bagaimana tetap menghasilkan benih-benih sertifikat dengan mendatangkan tadi penangkar-penangkar lokal yang memang kita akan lakukan kolaborasi dengan produsen-produsen yang sudah artinya sebenarnya tinggal awareness-nya Pak ya. Artinya kampanye gitu Pak ya. Kita kampanyekan bahwa bersertifikat itu lebih menguntungkan. Terus juga untuk petaninya kan jelas itu kan kualitas terjaga Pak ya gitu. Ya. Nah, terkait dengan program-program tambahan yang lain Pak, monggo Pak, ada lagi nggak Pak yang terkait dengan perbenihan ini Pak? Sepanjang 2004 atau 2025 nanti kita ke depannya. Yang jelas kami akan mencoba melakukan digitalisasi perbenihan. Digitalisasi, Betapa ya digitalisasi benih tanaman pangan yang kita bisa harus pastikan bahwa luas penangkaran benih itu kita harus bisa kita digitalisasi untuk kita bisa proyeksikan berapa sih di masing-masing lokasi potensi calon benih menjadi benih. Selama ini belum digitalisasi sehingga banyak data yang belum valid kita bisa validasi untuk calon benih ini menjadi benih berapa. Di lokasi tertentu, varietas tertentu berapa banyak sih. Nah proyeksi potensi penyediaan benih ini menjadi faktor penentu untuk bisa memastikan di mana lokasi yang surplus, di mana lokasi yang defisit. Jadi pemetaannya lebih akurat ya Pak? Pada saat ada surplus dan defisit, tentu pada saat defisit kita harus pastikan tahun-tahun berikutnya untuk bisa mengembangkan penangkaran di situ. Nah kalau yang surplus mungkin ke depannya itu tetap akan kita jaga untuk menjadi stok benih nasional. Gitu. Ya itu jadi lebih akurat ya Pak ya untuk distribusi dan sebagainya. Nah, berarti ini program ini baru gitu atau gimana Pak? Ya ini sebenarnya digitalisasi sudah ada, tapi yang baru adalah terkait dengan poliganisasi terkait penangkaran. Nah dari penangkaran itu bisa ketahuan dari vegetatif, generatif dan kapan dia tersedia. Karena Mas Agri lebih akurat lagi Pak ya. Akurat. Penyediaan benih itu minimal paling cepat. Untuk padi 5 bulan. Iya. Nah itu harus bisa memastikan supaya
kebutuhan per bulannya itu kita bisa prediksi dari mana, kapan, dan varietas apa yang tersedia. Iya, artinya timing ketersediaannya itu juga jadi perhatian di sini, Pak ya, melalui program ini gitu, Pak. Betul. Walaupun kan sebetulnya benihnya itu sendiri bisa di stok ya, Pak ya. Bisa. Tapi kan ada keterbatasan waktu juga gitu kan, Pak. Yang dari situ. Nah, ini geser 2025 nih, Pak. Ini kan Gebiar Buni ada kisi-kisi nggak Pak 2025 apa yang mau dicapai nih, Pak, gitu, Pak. 2025 harus lebih baik dari 2024 sudah pasti, karena bagi saya hari depan itu harus lebih baik daripada hari ini. Tentunya Pak. Nah, untuk itu untuk 2025 saya targetkan sudah mulai lebih masif penggunaan benih sertifikat. Oke. Sudah mulai tertata terkait dengan penyediaan benih. Tidak lagi kita masih bermasalah dengan jumlah tapi sudah kita harus bisa pastikan benih itu bukan hanya penyediaan jumlah, tapi harus mutunya baik, varietasnya tepat, waktunya tepat, harganya tepat, lokasinya tepat. 6 tepat itu harus kita penuhi. Nah, ini yang harus kita penuhi di tahun 2025, tidak ada lagi cerita kelangkaan jumlah. Tapi sudah bisa memastikan bahwa mutunya pun pas, varietasnya pun pas, harganya diterima petani pas, lokasinya tepat, waktunya tepat. Karena benih ini akan salah juga kalau ternyata distribusinya tidak tepat. Sampai di lapangan petani sudah tidak butuh atau sudah lewat masa tanamnya. Nah, ini yang harus kita pastikan di tahun depan. Tagline-nya adalah memastikan bahwa perbenihan di tahun 2025 tidak lagi berkutat pada masalah penyediaan jumlah. Tapi sudah harus memastikan 6 tepat itu bisa kita tadi 6 aspek itu jadi perhatian gitu Pak ya, untuk jadi tolak ukur untuk keberhasilan benih ini ya, artinya penyebaran benih. Artinya tadi kalau dari sisi jumlah pun belum tentu yang di sini sebetulnya kurang karena tidak tersebar atau betul. Penyebaran tidak merata gitu. Nah, sedikit Pak terkait dengan peran pemerintah ini kan dalam distribusi benih atau pengadaan benih kan masih dominan Pak ya. Nah, itu ada pergeseran nggak sih Pak, diarahkan pergeseran nggak biar si produsen khususnya yang padi mungkin Pak ya, terkait dengan tadi Mas. Itu yang swastanya lebih bisa atau industrinya lebih bisa kuat lagi gitu Pak, itu gimana Pak? Sebenarnya kalau kita cerita dengan produsen mungkin sudah ada di podcast. Produsen tuh dari aspek penyediaan untuk pasarnya mereka, untuk pre-market tuh aman. Aman untuk pre-market ya. Yang perlu diamankan adalah bagaimana kita menata ulang, merencanakan dengan kuat program pemerintah. Dukungan perbenihan dalam rangka mendukung program pemerintah. Nah, ini secara eksplisit tadi produsen benih sudah menyampaikan kami siap bila mana pemerintah perlu bantuan dari produsen atau swasta dalam rangka penyediaan benih, bahkan dalam rangka penyediaan benih sumber. Nah, mereka sangat siap, artinya bagaimana tinggal merencanakan, duduk bareng, karena sebenarnya perbenihan itu kekuatan besarnya atau identifikasi masalah besarnya adalah proses perencanaan yang harus tersusun dengan baik. Ya, karena tadi ada waktu produksi, dan sebagainya. Ada waktu tanam, ada varietas yang harus kita fokuskan di mana. Nah, ini memang proses perencanaan yang harus menjadi kekuatan besar untuk penyediaan benih. Gitu, jadi kolaborasi antara jadwal tanam yang di satu daerah dengan daerah lain Pak ya. Ya, artinya jejaringnya sebetulnya sudah dibangun kan Pak ya? Insya Allah sudah. Artinya informasi itu tinggal dibangun programnya itu ya Pak ya. Oke, Pak Gunawan, ada tambahan lagi Pak informasi yang mau disampaikan? Baik, silakan. Saya sangat memberikan apresiasi yang luar biasa atas kolaborasi seluruh stakeholder perbenihan pada acara Gebiar Pembenihan Tanaman Pangan Nasional ke-9 di Bandung, Soreang. Respon pimpinan, Pak Dirjen, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri atas terselenggaranya acara ini sangat positif. Alhamdulillah. Beliau menyambut baik, bahkan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia dan peserta yang hadir. Harapan saya acara ini memberikan oleh-oleh manfaat bagi seluruh stakeholder, ilmu pengetahuan, informasi, praktek langsung di lapangan yang bisa menjadi modal ke depan bagi seluruh insan pelaku perbenihan ataupun tanaman pangan usaha tani untuk bisa berkembang dalam tatanan bahwa benih menjadi bagian penting yang memang harus menjadi perhatian. Jadi atas acara Gebiar ini minimal ada perhatian khusus bahwa perbenihan harus dikelola dengan baik. Itu mungkin yang pesan yang saya coba dorong. Selalu singkat, padat tapi jelas Pak Gunawan. Itu
Sobat Benih ya. Kalau sama Pak Gunawan tuh selalu informasi itu gitu Pak. Makanya saya senang kalau wawancara sama Pak Gunawan. Nanyanya dikit penjelasannya banyak. Oke, makasih Pak Gunawan. Nanti kita bikin lagi Pak seri-seri berikutnya Show Podcast bersama Direktorat Pembenihan Tanaman Pangan. Sampai ketemu di program berikutnya. Salam Benih. Salam Benih.